Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safira Devayanti, mahasiswa Magister Terapan Rekayasa Perawatan dan Restorasi Bangunan Sipil, jurusan Teknik Infrastruktur Sipil ITS. Kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya yang mata kuliahnya yaitu Evaluasi Integritas Bangunan Sipil. Saya akan share screen paparan saya. Berikut merupakan tugas saya, yaitu preservasi jembatan pada studi kasus penanganan kerusakan abutmen jembatan Kedung Jati di Bojonegoro. Jembatan Kedung Jati merupakan salah satu jembatan yang berada di Kabupaten Bojonegoro, di mana memiliki suatu permasalahan pada struktur bawah jembatan, yaitu terjadinya rotasi pada salah satu abutmen jembatan, sehingga pada bagian belakang abutmen tersebut mengalami penurunan dan bergeser dari posisi semula. Kerusakan tersebut terjadi karena adanya pekerjaan penggalian pada pembuatan waduk di sekitar jembatan yang mengakibatkan tiang panjang jembatan kehilangan daya dukungnya. Selain itu, akibat lainnya yaitu penurunan pada plat jembatan. Maka dari itu, kajian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan agar dapat memberikan penyelesaian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ada di jembatan tersebut. Untuk latar belakang masalahnya, seperti saya katakan tadi, jembatan Kedung Jati merupakan salah satu jembatan yang berada di Kabupaten Bojonegoro dan merupakan salah satu jembatan yang berada di jalan provinsi yang menjadi penghubung antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Nganjuk. Jembatan tersebut memiliki kerusakan pada struktur bawah jembatan yang kerusakan itu akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keselamatan, maupun lalu lintas jalan dan jembatan. Bila tidak segera ditangani, maka kedepannya akan semakin buruk dan tidak baik. Seperti saya kutip dari jurnal nasional, yang pertama, kegiatan penyelidikan tanah memegang peranan penting, khususnya dalam pekerjaan perencanaan konstruksi jembatan. Dan yang kedua, dalam perencanaan abutmen dan pondasi tidak bisa dipisahkan dengan pengetahuan mengenai perilaku tanah yang berhubungan dengan jenis tanah. Untuk masalah dan tujuan, masalah yang terjadi pada jembatan Kedung Jati di Bojonegoro ini adalah yang pertama, salah satu abutmen jembatan mengalami rotasi dan penurunan pada bagian belakang abutmen, seperti saya katakan tadi. Yang kedua, plat lantai jembatan mengalami penurunan. Yang ketiga, kendaraan berat masih melalui jembatan tersebut sehingga memperparah kerusakan pada abutmen jembatan. Seperti saya, seperti gambar ini kalian bisa lihat. Yang gambar pertama yaitu abutmen jembatannya bisa dilihat terjadi penurunan, dan yang foto keempat ini lebih jelasnya. Foto kedua dan ketiga yaitu tempat lokasi proyek pembangunan waduk di area sekitar jembatan tersebut. Untuk metode kajiannya, ini dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain tahap survei pendahuluan, tahap identifikasi lapangan dan pengumpulan data primer maupun sekunder, tahap analisis data, tahap hasil analisis dan pembahasan, dan tahap kesimpulan maupun saran. Pada tahap pengumpulan data, diperlukan berbagai data, antara lain data berat jenis bahan yang digunakan, data perencanaan, data struktur, data daya dukung tanah, dan lain sebagainya. Data-data tersebut nantinya akan diolah dan akan dianalisis agar mendapatkan hasilnya, mendapatkan hasil yang tepat untuk dibahas dan dijadikan sebagai kesimpulan dan saran yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Untuk hasil dan pembahasannya, yaitu antara lain, pertama, jembatan tersebut merupakan jembatan penghubung antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Nganjuk. Kedua, terdapat beberapa penyebab kerusakan pada area abutmen jembatan Kedung Jati. Mohon maaf, terdapat beberapa penyebab kerusakan pada abutmen jembatan. Antara lain, pertama, terdapat penggalian pada proyek pekerjaan waduk di sekeliling tiang panjang.
tiang panjang abutmen maksud saya. Yang kedua, tiang panjang kehilangan daya dukungnya akibat kapasitas lekatan selimut tiang panjang ini mengalami penurunan. Yang ketiga, bagian sisi tiang panjang abutmen telah tergali, namun masih digunakan sebagai aktivitas lalu lintas alat berat pada pekerjaan waduk tersebut. Dan yang keempat, kerusakan abutmen juga dipicu oleh kendaraan yang berat yang melewati jembatan tersebut sehingga makin memperparah kerusakan pada abutmen jembatan. Untuk kebaruannya pada kasus kerusakan jembatan Kedung Jati ini perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga sehingga jembatan tersebut dapat kembali berfungsi dengan baik dan normal. Kemungkinan pada kajian kali ini akan memunculkan unsur atau temuan dari sebuah penelitian atau kajian. Bisa dibilang dengan novelty yang nantinya dapat membantu memecahkan permasalahan yang ada. Lalu terakhir kesimpulan dan diskusi. Dari hasil kajian tersebut dapat diambil kesimpulan antara lain kerusakan jembatan Kedung Jati ini dipicu karena adanya penggalian pada proyek pekerjaan waduk di sekeliling jembatan Kedung Jati. Maaf, itu bukan di tiang panjang abutmen, tapi di sekitar jembatan Kedung Jati. Lalu, bagian sisi tiang panjang abutmen yang tergali masih digunakan sebagai aktivitas lalu lintas alat berat pada pekerjaan waduk tersebut. Serta pada bagian plat lantai itu juga sering dilewati oleh kendaraan berat. Dan yang terakhir, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, kajian lebih lanjut, dan memang perlu dilakukan desain ulang untuk mengganti abutmen jembatan yang telah rusak. Data-data yang dapat digunakan yaitu preliminary design, penulangan struktur balok, penulangan struktur kolom, pile cap, wing wall, back wall, plat injak, gambaran pemodelan struktur portal jembatan, dan lain sebagainya. Yang data-data tersebut nantinya pasti amat sangat membantu dalam mendesain ulang abutmen jembatannya yang baru. Dan yang terakhir merupakan daftar pustaka. Saya mengambil 2 jurnal nasional, yaitu yang pertama dengan judul Studi Kasus Analisis Kerusakan Abutmen Jembatan Sungai Bahalang Kalimantan Tengah, dan yang kedua adalah Analisa Kerusakan Abutmen Jembatan Koto Gasip, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sekian, demikian paparan dari saya. Mohon maaf bila terlalu singkat dan masih banyak kurangnya. Saya harap ada masukan-masukan yang membangun. Akan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.